Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oke, Shalom semuanya, selamat pagi, semangat pagi buat kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak dan lose-lose? Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, yes. Nah, losen ini dan anak-anak semua, hari ini kita mau bersuka cita karena kita bisa bertemu lagi di ibadah anak GKA, Sekolah Minggu GKA Sion. Lose berharap semua ada semangat, semua ada sukacita, walaupun ibadah kita masih online via Zoom, tapi kita mau bersyuka cita kepada Tuhan, karena Tuhan masih kasih kita semua kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Benar ya Losen ini ya? Betul sekali Losen. Mengucap syukur, kita menyanyikan lagu segala puji syukur dan disambung oleh nyanyi lagu medley Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia. Minta tolong habis itu Lause Yusuf untuk memimpin doa pembuka ya. Yuk kita mulai ibadah kita nyanyi lagu ini. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya,
Anak-anak, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pagi ini kami ucap syukur atas kesempatan yang begitu indah. Bisa kami datang meskipun lewat Zoom, tapi kami bisa merasakan sukacita. Kami bisa bertemu dengan teman-teman. Kami bisa bersekutu pada pagi ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kami semuanya. Pimpinlah hati kami Tuhan, supaya kami punya hati yang selalu setia, mau bersyukur, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami diberikan suatu kesetiaan untuk selalu mengikuti ibadah ini. Dari awal hingga akhirnya. Semua karena anugerah Tuhan buat kami. Kami berdoa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Thank you, Losol Yusuf. Benar ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ini haruslah selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu teramat baik buat kita. Nah, Losol ini punya pertanyaan nih buat Losol ini. Dijawab ya. Losol ini itu, menurut Losol ini, siapa di dalam hidup Losol ini itu yang menjadi segala-galanya? Tuhan Yesus. Yes, betul ya. Losol ini juga Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, Losol-Losol semua juga pasti jawabnya Tuhan Yesus. Benar sekali, Tuhan Yesus harus menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita, anak-anak Tuhan, sudah dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Betul ya, Losol ini dan anak-anak ya? Betul sekali. Karena itu, Tuhan kita mau nyanyikan lagu ini, Dialah segalanya. Kita menyanyikan lagu ini ya. Yuk. Puji Tuhan ya, Losol ini dan anak-anak dan juga semua Losol-Losol, Tuhan Yesus itu teramat baik buat kita semua. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Losol ini mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita, untuk bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga menikmatinya dan mengerti akan firman yang mau akan disampaikan oleh Losol Heni. Karena itu kita akan menaikkan satu pujian untuk mengantar kita masuk di dalam cerita firman Tuhan. Dan setelah pujian nanti, Losol Nobel akan memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes,
me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yuk anak-anak, sama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah boleh menaikkan setiap puji-pujian kami, rasa syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami, memberikan kami hati dan telinga yang mau dengar-dengaran. Dan juga biarlah Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus, konsentrasi saat mendengarkan firman Tuhan. Walaupun mungkin di sekitar kami banyak hal yang mengganggu ataupun mendistract kami, tapi biarlah Tuhan yang menolong kami untuk tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh ketemu kembali, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Lause Heni mau mengajak kita untuk mengingat kisah yang minggu lalu yang disampaikan oleh Lause ya. Diceritakan tentang rencana yang jahat. Nah, anak-anak juga diajak untuk selalu mengingat bahwa kita boleh, orang lain boleh melakukan hal yang jahat. Kita nggak bisa cegah mereka untuk merencanakan hal yang jahat bagi kita. Seperti halnya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang indah yang Tuhan Yesus ceritakan, walaupun rencana-rencana itu jahat, Tuhan yang memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia tidak mundur karena ada begitu banyak rencana yang jahat, ada begitu banyak orang yang jahat, ada begitu banyak hal yang akan Yesus lalui, dia tidak pernah mau mundur karena ia datang untuk menyelamatkan manusia. Siapa manusia? Kita semua, ya. Nah, hari ini Lause Heni akan melanjutkan dengan kisah tentang perjalanan Yesus yang kemudian nantinya menuju kepada kayu salib dan kemudian dibuktikan sebuah kemenangan melalui kubur yang kosong, ya. Nah, Lause Heni akan mengajak kita membaca Lukas 22 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Namun nanti anak-anak akan mendengar sebuah kisah atau kisah kebenaran firman Tuhan yang lebih daripada apa yang kita baca. Jadi Lause Heni akan melanjutkan ya, tapi kita baca bersama dulu ya. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, pergilah dan persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumahnya yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, anak-anak itulah firman Tuhan ya. Tentunya orang-orang atau anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan terus nanti melakukan, Tuhan Yesus disebutkan mereka apa? Berbahagia. Nah, anak-anak kalau dari ayat 7 yang Lause Heni baca tadi dikatakan murid-murid itu mereka disuruh mempersiapkan perjamuan Paskah.
Lalu dikatakan hari itu akan tiba di mana ada hari raya roti tidak beragi. Aduh, apa itu hari raya roti tidak beragi? Kalau hari raya tahun baru saya tahu. Ya, artinya pergantian tahun. Kalau Natal saya juga tahu, artinya Tuhan Yesus lahir, merayakan Tuhan Yesus. Kalau hari raya Jumat Agung saya juga tahu, berarti memperingati kematian Tuhan. Hari raya Paskah saya juga tahu, itu hari raya kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi ya, apa itu hari raya roti tidak beragi? Ya, nah anak-anak, kalau anak-anak pernah ingat beberapa kali lause-lause di kelas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Paskah yang pertama terjadi yaitu di Mesir ya, ketika Tuhan Yesus, ketika Allah kemudian mengutus hambanya yaitu Musa, Harun untuk datang membebaskan umatnya. Lalu pada tulah yang terakhir di mana kemudian Tuhan Musa meminta tentunya dari Tuhan ya firman-Nya agar setiap pintu orang-orang yang percaya umat Tuhan mereka itu diberi tanda darah supaya maut dilewatkan. Nah, dikatakan hari raya roti tidak beragi ini setiap tahun dirayakan oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Nah, mungkin kalau sekarang masih ada di Israel sana ya. Sebagai sebuah tanda bahwa mereka pernah atau nenek moyang atau orang-orang dulu atau umat Allah pernah dibebaskan dari maut ya. Mereka menjadi orang-orang yang dibebaskan dari maut. Nah, dikatakan pada waktu itu setelah itu mereka itu meninggalkan Mesir. Mereka menuju kepada tanah perjanjian. Nah, karena tergesa-gesa, lalu mereka membuat roti yang tidak lagi beragi. Artinya roti yang tidak perlu menunggu untuk ngembang ya. Kalau Lauselu itu paling pinter ya bikin roti ya. Jadi roti itu harus tunggu dulu, dipakai ragi, tunggu mengembang, baru kemudian dimasak, dipanggang. Kalau ini roti tidak beragi. Nah, itu Lauselu akan memperlihat gambar. Jadi bentuknya sangat ceper sekali ya. Jadi bukan sebuah bentuk yang indah. No. Kalau makan tidak empuk kayak chiffon cake. Maybe anak-anak tahu ya, apa itu chiffon? Kue-kue yang lembut. Ya, bukan roti mana Aragon. Roti tidak beragi ya. Kalau roti mana disebut rotinya lembut, empuk, ada manisnya gitu ya. Kalau ini enggak ada taste karena mereka harus bergegas dan dibekal. Nah, ini menjadi outnya gitu ya. Lalu dikatakan mereka juga orang-orang Yahudi selama 7 hari ya. 7 hari. Jadi mereka melakukan itu menjadi sebuah peringatan. Jadi 7 hari itu mereka makan. Ya mungkin kalau sekarang lebih modern ada ikan, ada lauk, ada rendang, ada domba, ada macam-macam makanan. Tapi zaman dulu enggak. Ya udah itu aja gitu ya. Nah, itu sekilas Lausaheni mau menjelaskan tentang roti tidak beragi itu ya. Nah, anak-anak hari ini Lausaheni juga mau mengajak kita untuk mengingat bahwa ketika Yesus sudah meminta mereka untuk menyiapkan sebuah tempat, lalu kemudian mereka bertemu dengan seseorang seperti persis yang Yesus katakan. Ini luar biasa banget ya. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, sehingga apa yang menjadi perkataannya itu menjadi sebuah perkataan yang ya dan amin ya. Jadi pada waktu itu orang murid-muridnya pergi ke tempat di mana Yesus meminta mereka pergi, mereka bertemu dengan seseorang persis seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, dan ketika mereka menyatakan apa yang dikatakan oleh gurunya tentang tempat itu, mereka begitu melihat tempat itu sudah dipersiapkan dan mereka mempersiapkan itu menjadi perjamuan bersama dengan Yesus. Lalu kira-kira ketika mereka bersama-sama dengan Yesus mengikuti perjamuan, apa saja yang terjadi dalam perjamuan itu? Kalau orang-orang dunia, orang-orang yang biasa, mereka merayakan sesuatu, mereka bisa bermabuk-mabuk, mereka bisa tertawa terbahak-bahak, mereka bisa bernyanyi dengan gembira, mereka bisa memainkan musik. Mungkin kalau kita tahu ada restoran-restoran tertentu yang mereka menyiapkan live musik, sehingga orang-orang itu bisa bernyanyi, orang-orang itu bisa merayakan sesuatu itu seperti party ya, sebuah pesta yang besar. Tapi perjamuan makan yang diadakan oleh Yesus dan murid-muridnya bukan sebuah perjamuan makan yang begitu yang dilakukan oleh dunia, tapi sebuah perjamuan makan yang luar biasa penting dan indah.
Kenapa Heni bilang penting dan indah? Indah karena disitulah Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya tanpa diganggu oleh orang-orang lain yang datang meminta kesembuhan, yang datang minta tolong didoain, yang datang minta diberkati, yang datang minta ini dan itu sebagainya. Benar-benar hanya Yesus dan murid-muridnya duduk dalam sebuah ruangan di meja perjamuan ya, dan indah sekali ya. Lalu kemudian ada sebuah percakapan yang sifatnya sangat pribadi antara Yesus dan murid-muridnya ya. Nah, ketika mereka sudah duduk makan di situ ya, lalu kemudian hal yang luar biasa lagi, makanannya mereka bukan makanan yang mewah-mewah yang bagaimana. Tapi Yesus mengambil roti yang tidak beragi itu. Dia mengangkatnya, lalu dia mengatakan, kalau kalian nanti memakan ini, ingatlah ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ya, nah kalau anak-anak sekolah minggu pasti bingung, apa itu maksudnya lause? Nah memang kalau kita belum dibaptis dewasa, biasanya umur 16 tahun ke atas ya, kita belum masuk dalam perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu ada pembagian roti, nanti pendetanya bisa bilang seperti yang Lause ini bilang tadi. Lalu kemudian dikatakan juga ada anggur. Nah waktu itu Yesus juga mengangkat cawan yang berisi anggur, lalu dia mengucap syukur dan dia membagikan kepada murid-muridnya. Dia memberitahu mereka, ingat, setiap kali kamu meminum, ingat darah yang tercurah. Waktu itu murid-muridnya belum mengerti, tapi mereka aja. Kenapa? Karena Yesus belum masuk ke dalam penderitaan. Tapi detik-detik masuk ke dalam penderitaan itu sudah ada di depan. Artinya tidak lama lagi. Sehingga Yesus mengadakan perjamuan makan itu dengan mereka. Yesus mempersiapkan mereka bahwa mereka akan nantinya tidak lagi akan bersama dengan Dia. Ya, ini merupakan perjamuan makan yang terakhir bersama dengan Dia. Lalu Dia berkata kepada mereka bahwa mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur dalam kerajaan Allah, pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Artinya sampai nantinya ketika Yesus datang. Ya, nah anak-anak kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan perjamuan makan malam bersama murid-muridnya, Dia memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk menderita bagi manusia. Dia akan menyerahkan dirinya untuk mati bagi manusia. Karena Dia sayang kepada mereka ya. Dia sayang kepada mereka dan Dia memperhatikan manusia atau umatnya ya, tentunya Tuhan juga sayang kepada kita sekalian ya. Nah anak-anak, ketika hal itu Yesus sampaikan kepada mereka, malah murid-muridnya ini mulai merasa gelisah. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, wah nanti ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku loh. Ingat rencana jahat minggu lalu. Ada siapa yang merencanakan hal yang jahat? Betul, Yudas. Betul ya, dia merencanakan hal yang jahat dan Yesus bukan tidak maha tahu. Yesus tahu apa yang direncanakan oleh Yudas. Tapi Lause yang minggu lalu cerita menekankan bahwa walaupun Yesus tahu, dia tetap maju, Yesus tetap setia menjadi seorang yang menyerahkan dirinya untuk mati disalib bagi manusia yang berdosa. Karena kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya, mati disalib bagi manusia yang berdosa, maka kita akan menuju kepada yang namanya kebinasaan. Tidak ada keselamatan. Yesus menjadi perantara perdamaian antara kita dengan Allah, antara kehidupan kita yang berdosa. Ya, nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian murid-muridnya setelah mendengarkan hal itu, mereka malah ngomong sendiri, ngomong apa sih? Lagi Tuhan Yesus selesai ngomong, mereka juga udah mulai ribut gitu. Awalnya mereka dengar dengan baik, tapi mereka belum mengerti dengan sangat karena kejadiannya belum berlangsung, ya. Tapi kemudian mereka ngomong, ternyata yang mereka peributkan tentang apa? Apa sih? Siapa sih di antara mereka yang paling besar? Artinya yang paling hebat, yang paling bisa jadi leaders, katakan begitu. Tapi hal yang luar biasa lagi, Tuhan bilang begini, yang paling bisa jadi leaders bukan selalu yang harus memimpin, tapi justru yang melayani. Ya, justru yang melayani. Ayat 27 loh, saya ini baca ya. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Kadang-kadang orang pikir yang makan dong, kan yang melayani, yang makan kan jadi bos, duduk makan aja, ya. Lalu Yesus bilang, bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Yesus melanjutkan di ayat 27, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lah, Yesus itu melayani loh,
pada waktu penetapan perjamuan makan malam itu, Yesus melayani murid-muridnya. Bahkan dalam kitab yang lain dikatakan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Wow, itu sebuah tindakan pelayanan yang luar biasa. Apakah Yesus paling kecil, paling rendah tingkatnya di antara kita, di antara murid-muridnya waktu itu? Enggak. Yesus paling besar. Ya, besar, besar, dan besar. Artinya besar terbesar di dunia ini. Tidak ada yang mengalahkan Yesus yang terbesar itu. Yang maha kuasa itu. Tapi yang maha kuasa yang terbesar itu justru merendahkan diri dan melayani. Jadi Yesus menghentikan omongan murid-muridnya dengan berkata, yang terbesar itu yang melayani. Bukan yang duduk-duduk merintah sana, merintah sini. Gitu ya. Tapi yang melayani. Ya, lalu kemudian Yesus memberitahukan juga kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Dia akan meninggalkan mereka, dia akan menderita dan dia akan masuk ke dalam lembah-lembah kekelaman, yaitu apa? Kematian. Tapi dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada waktu lagi bicara-bicara begitu, tiba-tiba si Simon Petrus itu orangnya suka ngobrol ya. Dia langsung bilang, Tuhan, aku mah kagak bakal ninggalin kamu. Aku mah akan selalu sama kamu. Yesus, kamu di mana aku ikut ya. Aku bahkan siap masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Tuhan bilang, Simon, sebelum ayam berkokok loh, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, Tuhan yang Maha Tahu itu berkata demikian. Tuhan yang rela dirinya nantinya disalib, menderita, dianiaya, difitnah, berkata begitu kepada Simon, ya, bahwa dia akan menyangkal Yesus, ya. Nah, anak-anak, tapi kemudian hal yang baik Yesus juga mengatakan, tapi aku berkata kepadamu Simon Petrus, ya, walaupun engkau akan menyangkal aku, tapi aku akan meminta engkau atau akan berdoa kepadamu supaya engkau dapat menjadi berkat. Untuk itu engkau harus kuat. Nah, anak-anak, hari ini Lausaheni itu mengajak kita mau melihat tentang sebuah perjalanan lagi yang Yesus lakukan, yang harus Yesus lalui untuk menuju kepada salib. Ya, sehingga dia mengundang murid-muridnya, dia duduk makan bersama dengan mereka dan dia bercakap-cakap dengan mereka. Dia mau memberitahukan kepada murid-muridnya dia akan menderita. Dia Yesus yang maha kuasa, dia Yesus sekaligus Allah yang maha kuasa. Tapi dia tidak mundur. Dia tetap mau melakukan pekerjaan keselamatan itu demi kasihnya kepada kita. Ya, demi sayangnya kepada kita. Bahkan dia tahu murid yang dia kasihi salah satunya adalah Petrus juga akan berkhianat kepada dia. Tapi itu tidak kemudian membuat dia kecewa. Aduh, kecewa aku punya murid kok. Satu menjual aku, satu nanti menyangkal aku. Aduh, kecewa. Nah, kalau manusia, Lausaheni mungkin bisa sering bilang, aduh, kecewa. Mungkin lausa-lausa yang lain melihat anak-anak sekolah minggu tidak aktif beribadah atau tidak melakukan tanggung jawab, disuruh ayat hafal tidak menghafal, disuruh baca Alkitab tidak membaca, waktu Zoom main handphone sendiri, bicara sendiri. Lausa-lausa bisa kecewa, bisa gitu ya. Mungkin juga lausa ada yang kecewa loh kemudian aduh udah males deh, nggak mau lagi. Bisa ya. Tapi lausa-lausa tidak melakukan itu. Kenapa? Karena lausa-lausa melihat ada sosok yang menjadi teladan yaitu Yesus. Yang walaupun ia tahu dia bakal dikhianati oleh muridnya, ya dijual oleh muridnya. Murid-muridnya pada waktu kejadian di Taman Getsemani minggu depan kita akan dengar ya, itu pun melarikan diri meninggalkan dia. Dia tetap setia, dia tidak mau mundur karena dia sayang kepada kita sekalian. Nah, kita yang telah mengalami kasih sayang Tuhan, kita yang melihat Tuhan kita itu Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu baik. Terus kita sebagai anak sekolah minggu, kita bagaimana dong? Kita harus juga menjadi seorang pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Minggu lalu diingatkan lausa-lausa, kalau orang mereka-rekakan hal yang jahat, kita harus menetapkan hati tetap setia. Ya, kita tetap mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus itu nggak gampang. Ya, banyak godaan. Godaannya apa? Film, YouTube, TikTok. Ya, apalagi main, renang, rekreasi, apa aja bisa menjadi godaan, ya. Nah, mulai hari ini kita ingat, Lausaheni dan lausa-lausa yang lain sengaja mengajak kalian untuk mengikuti perjalanan menuju penderitaan Yesus di tahun ini, supaya kalian kembali boleh diingatkan, Tuhan sayang banget sama kalian. Tuhan apa? Coba semua.
Nggak usah dibuka mic-nya, bilang apa aja. Sayang banget sama kalian, sama kita semua. Ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak juga yang setia dan melayani. Ya, waktu Tuhan berkata kepada Petrus, memang kamu akan melakukan hal yang jahat, ya kamu akan berkhianat kepadaku. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Tapi aku mau kamu menjadi anak yang apa? Yang kemudian murid yang kemudian bisa menjadi berkat, menjadi teladan. Dan memang akhirnya kita melihat Petrus dipakai oleh Tuhan. Nah, Losaheni pada hari ini mau mengajak kita untuk kembali meminta Tuhan menolong kita untuk setia. Ibadah jangan malas-malas. Jangan melihat ibadah itu bisa ditunda-tunda. Ya, jangan melihat kesenangan dunia melebihi yang lain. Papa mama boleh punya planning, boleh punya acara, tapi kalian juga punya hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat kalian bahwa kalian mau beribadah. Kalian dari kecil ini mau belajar setia, tidak kompromi sama yang namanya apa? Bermain. Tidak kompromi yang namanya apa? Kesenangan, ya, tapi mengutamakan Tuhan pada hari di mana kita harus beribadah. Oke? Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus menolong kita menjadi anak-anak yang setia, yang terus mengikuti Tuhan, tidak mundur, dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik anak-anak, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, mengajar kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau sedari kami masih kecil. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan untuk melakukannya sendiri, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti bisa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua untuk menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Lose. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk setia seperti yang cerita kita sudah dengarkan hari ini. Nah, untuk ayat hafalan minta tolong Lose Hendro untuk pimpin kita. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ulang ya, Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, anak-anak, ayat hafalan Lose Hendra sudah sampaikan kepada kita. Lose Leni, Lose Nini, dan Lose-Lose semua berharap kalian semua menghafalkan ayat ini, kemudian nanti kalian mengirimkan video ayat hafalannya kepada Lose-Lose di kelas kalian semua. Nah, sekarang Lose Leni sama Lose Nini mau tantang kalian ini. Kalian semua, Lose mau pilih random nih, dari kelas kecil boleh, kelas tengah boleh, kelas besar boleh ya. Siapa di antara kalian yang bisa atau masih ingat menyebutkan ayat hafalan kita yang minggu lalu punya. Oke, yang bisa Lose-Lose tolong bantu ya, ditunjuk nanti ya, karena saya sama Lose ini nggak bisa lihat dari sini. Oke, siapa yang mau coba nih ayat hafalan yang minggu lalu? Arsen, ya boleh Arsen coba. Arsen, oke, silakan Arsen. Oke, Lose pengen lihat wajahnya Arsen. Yes, pintar. Salah jawab, jadi Vision Indonesia. That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Good job. Oke, good job Arsen. Yeay, 2 anak lagi. Siapa? Ayo. Good job Arsen. Boleh Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Mandarin. Aragon, silakan. Timur Opsel. Siapa? Timo. Oh, Timo. Oke, Timo, ayo. Silakan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay. Good job Timo. One more, satu lagi. Kelas besar dong, kelas besar. Ayo kelas besar, kelas baik, kelas setia. Ayo. Siapa? Ayo. Ayo Evi, Hitung jangan sampai kalah. 3.
Ayo, jangan kalah sama adiknya. Ayo. Ayo. Esa, Min. Ya, oke, Esa. Ayo, anak pinter. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, Pintar, thank you hebat, Esa, Esa. thank you Arsen, thank you Timo. Nanti kalau ada Zoom lagi siap-siap ya, yang lain lagi yang ditunjuk ya anak-anak ya, hebat semua anak sekolah minggu GKI Sion. Oke, Lawson ini dan anak-anak semua, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan terbaik kita. Oke, sekarang kalian boleh siapkan uang persembahannya, siapkan celengannya. Bagi yang belum memiliki celengan atau tidak memiliki celengan, kalian bisa minta tolong Papa sama Mama untuk mentransfer uang persembahan kalian melalui nomor rekening gereja atau QR gereja yang nanti ada di layar. Oke? Kita akan memberikan persembahan terbaik kita dengan menaikkan satu pujian. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Oke, baik anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita berikan pada hari ini. Karena itu Lawson ini minta, everyone, please put your hands together and close your eyes. We want to pray to our Lord Jesus. Come on. Tuhan yang baik, terima kasih. Kalau sampai hari ini, hidup kami semua masih senantiasa diberkati oleh Engkau. Kami semua masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Itu semua karena Tuhan yang sangat baik bagi kami di hidup kami. Kami juga bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena kehidupan pekerjaan Papa dan Mama kami di tengah masa-masa pandemi ini tetap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan terbaik kami bagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberkati persembahan kami ini dan memakainya melalui gereja kami untuk menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Betul sekali ya. Baru kita belajar untuk selalu setia. Untuk doa penutup, minta tolong Laseheni untuk memimpin untuk doa penutup. Anak-anak, mari kita akan bersama berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung. Laseheni mengajak kita semua untuk berdiri dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena ibadah telah selesai dan Tuhan hadir telah memberkati lause-lause, memberkati anak-anak yang sudah hadir. Kami berdoa untuk anak-anak yang belum hadir. Tuhan, mohon Roh Kudus Tuhan yang mengingatkan para orang tua dan khususnya anak-anak itu secara pribadi agar mereka sungguh-sungguh memberi waktu untuk Tuhan, tidak bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk beribadah.
Kalau kami melihat kasih setia Tuhan, maka kami malu Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia. Untuk itu tolong kami mulai hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kami belajar setia, mengikuti Tuhan, setia beribadah, setia bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus memberkati kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus Amin.